Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man ihtada bihadyihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Santriwati mulai kelas 1 sampai kelas 6 yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini Allah mudahkan kita untuk berjumpa di tempat yang mubarakah ini. Sebagaimana Allah mudahkan kita berjumpa di tempat ini, mudah-mudahan Allah juga mudahkan kita berjumpa nanti di surganya. Salatullah wa salamuhu, kita senantiasa haturkan untuk Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah, berkat jasa beliau, kita semua bisa mengenal syariat yang agung ini. Terakhir kita membahas hadis tentang muraqabatullah, hadis ketiga. Yang kita bahas adalah riwayat Abdullah bin Abbas. Rasulullah memberikan beberapa nasihat penting. Satu di antaranya adalah ihfadillaha yahfadka. Jaga Allah maka kamu akan jaga. Yang kedua, ihfadillaha, jagalah Allah, tajiduhu tujahak. Allah akan kamu temukan di hadapanmu ketika kamu dalam keadaan sulit. Yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, jika kamu minta tolong kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, tentang apa? Takdir. Wa'lam law annal ummata, betul, ijtama'at, seandainya umat ini berkumpul ala ayyamfa'uka bisyai', untuk berbuat baik kepadamu, la yanfa'uka bisyai'in, tidak akan bisa berbuat baik kepadamu, illa ma katabahu Allahu lak, kecuali kebaikan itu telah dituliskan. Upaya-upaya untuk memperbaiki orang itu tidak akan terjadi kecuali karena telah dituliskan oleh Allah. Kemudian lau yadurruka bisyai', kalau mereka punya upaya untuk berbuat jahat, membuat kemudaratan kepadamu, la yadurruka bisyai', mereka juga tidak bisa berbuat jahat kepadamu, illa, kecuali maka tabahullahu laka, telah ditulis oleh Allah. Rufi'atil aqlam, pena-pena takdir itu telah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah mengering. Ini yang sudah kita bahas. Sekarang hadis ke 63, lebih tepatnya athar. Ar-Rabi', yang keempat,
An Anasin, dari Anas. Anas siapa? Anas bin Malik. Yang paling kamu tahu tentang Anas itu apanya? Beliau adalah pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Anas. Qala, Anas bercerita, innakum, sesungguhnya kalian, la ta'lamuna, mengetahui, amalan-amalan, maksudnya di sini amalan adalah dosa-dosa. Hiya adabku, amalan itu adabku lebih ringan, fi a'yunikum, menurut pandangan kalian, minasy'ari, dibanding sehelai rambut. Amalan dosa, perbuatan dosa, kalian menganggapnya lebih ringan dari sehelai rambut. Kunna, kami, kata Anas, na'udduha, menganggap amalan itu, ala ahdi Rasulillah, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal mubiqat, termasuk dosa-dosa besar. Termasuk dosa-dosa besar. Baik. Hadis ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Satu diantaranya adalah perbedaan jauh antara masa Rasulullah dengan masa setelahnya. Anas ini didoakan oleh Nabi. Apa doanya? Apa doa Nabi kepada Anas? Semoga Allahumma barik lahu fi umurihi, ya Allah panjangkan umurnya Anas, sehingga Anas hidup di masa Rasulullah, hidup juga di masa setelahnya. Ketika Rasulullah wafat, usia Anas kurang lebih 25 tahun. Mohon maaf, 23 tahun. 23 tahun. Karena Rasulullah hijrah itu 13 tahun di Mekah. Ketika Rasulullah 13 tahun di Mekah, hijrah ke Madinah. Waktu itu ibunya Anas ngantarkan Anas, wahai Rasulullah, ij'alhu khadiman lak. Ya Rasulullah, jadikan dia sebagai pembantu. Anas bersama Rasulullah 10 tahun. Berarti ketika Rasulullah wafat, usia Anas 23 tahun. Kata ulama, Anas ini usianya sampai 97 tahun. Jadi sisa berapa tahun? Beliau hidup setelah Rasulullah wafat berapa tahun? Hitung, jangan mikir, hitung. 64 tahun. Jadi Anas menyaksikan betul betapa ada perubahan yang sangat berbeda antara masa Rasulullah dengan masa sekarang, setelahnya. Padahal kata Rasulullah, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Jadi di masa Rasulullah itu adalah generasi terbaik. Anas hidup di setelahnya. Ternyata orang-orang sudah mulai berbeda.
Hanya bilang berbeda. Apa perbedaannya? Kata Anas, kami menyaksikan di masa Rasulullah dosa besar, tapi sekarang dianggap dosa kecil, diremehkan. Itu baru jaraknya 64 tahun. Bagaimana dengan sekarang? Keringetan ya, keringetan. Sudah, cepetan. Hah? Oke. Kalian nunduk, gak usah lihat saya. Oke, lanjut ya. Perayaan pertama adalah perbedaan drastis antara masa Rasulullah dengan masa setelah wafatnya Rasulullah. Apalagi dengan masa kita. Sudah. Ini pendek ini, pendek. Baik. Ini terekam ini. Perbedaan di masa Rasulullah dengan masa sahabat. Yang kedua, kehati-hatian generasi terdahulu terhadap dosa. Kehati-hatian generasi terdahulu terhadap dosa. Kok lama ini? Di masa Rasulullah, begitu orang tahu itu dosa, mereka menjauhinya betul-betul. Begitu tahu itu pahala, mereka mengejarnya betul-betul. Kita saat ini atau di masa-masa setelahnya sangat berbeda. Sehingga dalam hadis ini disebutkan dosa kecil yang ringannya seperti sehelai rambut dianggap sebagai dosa. Coba saya minta kalian berikan contoh dosa kecil. Bosok, dosa besar. Apa dosa kecil? Kenapa? Jahilin teman, mendolimi. Misalnya kamu meremehkan kebaikan. Jadi ada kebaikan yang jelas-jelas baik kamu remehkan. Itu masuk dosa kecil. Dosa kecil yang seperti itu di masa Rasulullah dianggap sebagai dosa besar. Nanti kamu buka kitabnya Imam At-Tirmidzi, namanya Al-Kabair. Al-Kabair. Ada sekitar 70 dosa besar yang kita anggap kecil, rata-rata di situ besar. Misalnya riba. Riba itu dianggap sebagian orang sebagai dosa kecil, padahal itu adalah dosa besar. Atau berbohong. Berbohong itu dianggap kecil di masa kita, bahkan kadang-kadang tidak dianggap dosa, tapi di masa Rasulullah dianggap sebagai dosa besar. Sehingga seperti hadis yang kita bahas, la yazalur rajulu, seseorang yakdzib, terus berdusta,
wa yataharral kadzib, dan dia mempraktekkan dusta, hatta yuktabu indallahi kadzaban, sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, kayak pengajian, di antara yang kita pahami sebagai mafhum mukhalafah, jika mereka memperhatikan dosa-dosa kecil sebagai dosa besar, maka mereka juga menganggap amalan-amalan kecil itu sangat penting. Kita bahkan sebaliknya, amalan yang penting dianggap remeh. Misalnya sholat malam. Sholat malam penting enggak? Tapi kita sering abai. Ini penjelasan tentang perbedaan-perbedaan di zaman Rasulullah dengan masa kita, masa-masa setelahnya. Jadi kalau di masa setelahnya, di masa tabi'in ya, bahkan Anas kan hidup di masa tabi'in awal beliau hidup. Bahkan banyak tabi'in yang berguru kepada Anas. Perbedaannya sudah sejauh itu. Bagaimana dengan 1444